Nah, adapun agama-agama, semua agama-agama selain Islam, fa innama hiya muntajun tsaqafi, maka kita sebut semua itu sebagai produk budaya, ya ikhwan. Islam nggak boleh disebut produk budaya. Selain Islam terserah. Saudara, artinya terserah di sini kita nggak terlalu ikut campur ke sana. Yang penting jangan coba-coba kita menerima teori atau tesis atau konsep bahwa Islam dianggap produk budaya. Kalau agama lain disebut produk budaya, saudara, memang bisa dibuktikan. Kenapa selain Islam disebut muntajun tsaqafi? Kenapa selain Islam itu disebut merupakan produk budaya? Li'annaha ta'ti min indil bashar. Karena semua agama itu datang dari akal pikir manusia. Wahia minal adat wa taqalid. Dia merupakan dari adat dan tradisi allati ibtada'an nas, yang dibuat oleh manusia. Wa ja'aluha, yang kemudian mereka jadikan itu semua i'tiqadat, sebagai akidah, sebagai i'tiqad mereka. Nah, lalu bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani yang merupakan ahlul kitab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, ikhwan, buka kitab kita halaman 71. Kita sudah sampai di halaman 71. Iftahul kitab wasma'u rahimakumullah. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsalitsah ad-dinu wath-thaqafah. Jadi masalah ketiga yang akan diuraikan di halaman ini yaitu tentang ad-dinu wath-thaqafah, tentang agama dan thaqafah. Laqad dzukira fi ma sabaq, sebagaimana telah diterangkan atau disebutkan pada halaman-halaman yang lalu, anna ma'na din lughatan, bahwa sesungguhnya arti daripada agama secara etimologi, secara bahasa, mustamilun ala jami' i'tiqadatin nas li'ibadati rabbihim. Jadi arti agama secara bahasa itu mencakup segala keyakinan orang, keyakinan manusia, li'ibadati rabbihim, untuk menyembah Tuhan mereka. Jadi keyakinan-keyakinan umat manapun untuk menyembah apa-apa yang mereka yakini sebagai Tuhan, secara bahasa itu disebut agama. Kita sudah bahas panjang lebar pada pasal yang lalu. Sawa'an kana samawiyan am ghairas samawi, baik itu agama yang samawi ataupun yang bukan samawi. Wa sawa'an kana dinal haq am din ghairil haq, baik itu agama yang hak atau agama yang tidak hak, yaitu agama yang batil. Famin hadzal makna lughawi, karenanya dari arti secara bahasa ini, annal islama wal yahuda wan nasara wa ghairaha min i'tiqadatin nas li ibadati rabbihim yusamma dinan. Nah, oleh karenanya semua agama Islam,
Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya daripada keyakinan-keyakinan manusia untuk menyembah Tuhannya disebut dinan, disebut agama. Jadi kalau secara bahasa boleh semua agama disebut agama secara etimologi. Amma makna din syar'i, adapun makna agama secara syariat, fayutlaq ala dinil islami faqat, hanya boleh digunakan untuk agama Islam. Artinya hanya Islam yang patut disebut sebagai agama. Wala yutlaq ala ghairihi abadan. Jadi kalau secara istilah syar'i, agama yang lain itu enggak bisa disebut sebagai agama. Wala yutlaq ala ghairihi. Jadi enggak mungkin kata agama ini digunakan untuk selain Islam. Li'annal islama, karena agama Islam yuwafiqu wa yutabiq, yaitu dia punya apa yang ada dalam ajarannya sejalan sesuai mastalaha alaihil ulama, sesuai dengan makna istilah agama yang saudara disampaikan oleh para ulama, yang dibuat oleh para ulama, mastalaha alaihil ulama biddin. Jadi para ulama kita sudah mendefinisikan apa itu yang disebut agama, yaitu wa huwa wad'un ilahiyun sa'iqun li zawil uqulis salimati bi ikhtiyarihimil mahmud ila ma fihi salahuhum bidzati fi dunyahum wa ukhrahum. Jadi sudah kita sebutkan bahwa para ulama mendefinisikan agama adalah yaitu satu ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai sejalan dengan pemikiran yang lurus, dengan akal yang sehat, yang menjadi pilihan yang terpuji bagi umat manusia untuk meraih daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Makna ini enggak dimiliki oleh agama apapun kecuali agama Islam. Nah, itu sudah tidak perlu kita bahas lagi, kita sudah bahas dengan panjang lebar pada halaman-halaman sebelumnya. Di sini sengaja diulang karena kita ingin melakukan komparasi. Kita mau lakukan perbandingan antara agama dengan sakofah. Agama begini nih. Nah, lalu sekarang sakofah bagaimana? Nah, karena kita mau bandingkan, kita sebutkan dulu soal agamanya, kita ulangi walaupun sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita masuk sakofah. Was-sakofah. Adapun sakafah lughatan secara bahasa, secara etimologi, yaitu al-hizqu wal fitnatu waz-zaka. Jadi yang dimaksud sakafah itu kalau dalam pengertian bahasa al-hizq wal fitnah waz-zaka. Ini kata hizq, fitnah, zaka sepintas lalu artinya sama. Tapi kalau kita membuka kitab Al-Furuqul Lughawiyah, ada perbedaan-perbedaan makna. Seperti dalam bahasa Indonesia, ada kata pintar, ada kata pandai, ada kata cerdik, ada kata cerdas. Sepintas lalu kan sama itu artinya, sepintas lalu sama. Tapi sebetulnya artinya beda-beda. Pintar, nah, pintar itu biasanya orang dapat lewat belajar. Jadi kalau dia belajar, dia kuasai apa yang dia pelajari, itu namanya pintar. Nah, kalau pandai itu biasanya dikaitkan dengan keterampilan praktek. Nah, dia pandai untuk menerapkan dia punya ilmu. Nah, jadi lebih mengarah kepada arti terampil. Kalau cerdik itu pemikir, yang suka mengeluarkan ide-ide. Jadi kalau dia senang melakukan pemikiran sampai mengeluarkan ide-ide yang bagus, itu namanya cerdik. Kalau cerdas, saudara, itu pandai menguasai, pintar menguasai masalah tanpa belajar. Jadi kalau dia menghadapi masalah, ada problem, bagaimana nih cara ngatasinya? Nah, dia bisa ngatasi, itu namanya cerdas. Jadi dalam bahasa Indonesia sendiri kan beda-beda tuh. Apa tuh pandai, apa tuh pintar, apa tuh cerdik, apa tuh cerdas. Tapi dalam bahasa sehari-hari kita anggap kan sama. Ya pokoknya ya pandai, pintar,
cerdas dia juga. Padahal dalam bahasa Indonesia beda. Nah, kalau orang yang suka berpikir, orang-orang yang mengeluarkan ide-ide bagus, itu disebut cerdik. Kalau pandai itu dia terampil, kayak orang punya satu keterampilan, kemahiran. Nah, kemudian dia pandai menggunakannya. Ya, yang orang lain nggak gampang untuk melakukan itu. Itu namanya pandai. Kadang-kadang disebut kaum cerdik pandai, ya kawan. Artinya dia pemikir sekaligus dia terampil menggunakan ilmunya. Nah, kalau ada orang yang mampu menjawab persoalan-persoalan tanpa belajar. Kadang-kadang dia dialog dengan orang nanya ini, nanya itu, tanpa belajar pikirannya jalan, ya kawan. Dia jawab ini, dijawab itu cerdas. Ya kawan. Kalau pintar lewat belajar. Orang belajar, anak kita belajar, kemudian dapat nilai 10, semuanya dia bisa kuasai pelajaran. Nah, itu pintar. Pintar itu biasanya diperoleh lewat belajar, ya kawan. Tapi kalau cerdas itu biasanya diperoleh dengan interaksi. Dengan dia bergaul, dia bersosialisasi, dia diskusi, dia dialog, dia ngobrol. Nah, itu kecerdasannya akan berkembang. Nah, kalau cerdik memang pemikir. Baik. Nah, kurang lebih dalam bahasa Arab juga seperti itu, ya ikhwan. Coba saya ada catatan dari kitab Furuq Lughawiyah. Saya bacakan sedikit. Di sini apa beda antara hizik, fitnah, dan zakat? Saudara, kita mulai dari fitnah. Nah, fitnah itu, saudara, aslu hadhil madah yadullu ala zakain wa ilmin bisyai'in. Jadi asal usul kata fitnah ini adalah kata yang menunjukkan pengertian zakat. Pengertian zakat wa ilmin bisyai', dan mengetahui sesuatu. Dia mengetahui sesuatu. Wal fitnatu wal fatana kal fahm. Jadi kalau orang disebut fitnah dan fatana, saudara, ini secara bahasa dia memahami sesuatu. Dia memahami sesuatu, dia mengerti tentang sesuatu, saudara. Wa rajulun fatinun bayyinul fitnah wa fatuna bid-dham idza saratil fatana lahu sajiyah. Wa rajulun fatin bi khusumati. Jadi orang yang disebut fatanah itu, saudara, kalau dalam bahasa Indonesia, saudara, fatanah itu cerdas, ya kawan. Jadi bukan sekedar pintar belajar, tapi dia cerdas. Dia bisa mengatasi sesuatu, dia bisa menjawab persoalan, dia bisa mengurai permasalahan. Nah, itu biasanya disebut fitnah. Biasa juga disebut fatanah, bukan fatanah, tapi fatanah. Nah, fitnah atau fatanah, saudara. Baik. Nah, kemudian kalau maknanya secara istilah, al-fitnah itu al-ilmu bisyai' min wajhin ghamid. Artinya mengetahui sesuatu yang enggak mudah untuk diketahui. Nah, kalau kita mengetahui, oh langit biru, itu enggak disebut fatanah, ya ikhwan. Dengan kita lihat langit biru, ya sudah. Itu enggak fatanah namanya. Dia tahu, itu dia punya ilmu. Tapi dengan mengetahui sesuatu yang lumrah untuk diketahui orang, itu bukan fitnah. Nah, fitnah itu, fatanah itu mengetahui sesuatu yang gak gampang diketahui oleh orang, ya ikhwan. Kecuali dia punya ilmu, saudara, dia menguasai persoalan, itu disebut fatanah, fitnah, fatanah. Kemudian disebutkan lagi, saudara, dalam kitab dari Al-Makarim Syariah yang menarik oleh Ar-Raghib, al-fitnatu sur'atu idrak ma yuqsad iskal. Sur'atu idrak, kecepatan untuk mengetahui sesuatu. Nah, cepat cara berpikirnya, saudara, nggak lambat. Nah, itu yang tadi kita artikan dia cerdas. Nah, dia dalam memahami sesuatu itu dia cerdas. Itu namanya fatana. Jadi fatana itu bukan sekedar pintar. Kalau pintar siapapun bisa pintar. Belajar dia pintar. Belajar sesuatu dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian di sekolah, dia sudah pintar, ya ikhwan. Tapi apakah dia cerdas? Belum tentu.
Ya, dia pintar di dalam menguasai pelajaran-pelajaran dia, tapi apa dia cerdas untuk menjawab berbagai macam persoalan? Belum tentu. Nah, maka itu, saudara, fatonah itu sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Indonesia boleh kita sebut dia cerdas, pintar dan cerdas, ya ikhwan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini, saudara. Lalu apa bedanya dengan zakat? Nah, dengan zakat dengan fitnah ini secara umum artinya sama. Zakat yaitu zaki, orang yang pintar itu disebut zaki, zakiyun. Nah, jadi kalau seorang laki-laki, saudara, dia memiliki fitnah, maka disebut rajulun fatinun. Tapi kalau seorang laki-laki dia memiliki zakat, saudara, itu disebut rajulun zakiyun. Nah, sekarang apa beda fitnah dengan zaki? Nah, di sini disebutkan, saudara, bahwa zaki itu adalah suratul idrak wa hiddatul fahm. Kecepatan di dalam mengetahui sesuatu dan hiddatul fahm, ketajaman pemahaman. Makanya disebutkan az-zaka itu tamamul fitnah. Jadi kalau fatonahnya tinggi, saudara, sempurna, itu disebut zakat. Jadi zakat itu sebetulnya di atas fatanah, ya ikhwan. Jadi ada fitnah, fatanah, ada zaki. Zaki itu fatanahnya udah sempurna dia. Nah, kalau fatanahnya udah sempurna, jadi dia cepat menguasai sesuatu, memahami sesuatu, dan tajam, yaitu cara berfikirnya. Itu disebut zaki. Nah, bukan zaki ya. Kalau zaki dari kata zaka, zaki, zaka, orang yang suci. Orang yang suci dengan zaki. Tapi kalau dengan zal, zaki, nah itu orang yang cerdik pandai. Nah, baik, sekarang kita mau lihat, saudara, di sini kita lihat al-farqu bainal fitnah wa zaka. Beda antara fitnah dan zaka dalam kitab Furuq al-Lughawiyah disebutkan az-zaka'u tamamul fitnati. Jadi yang disebut zakat itu adalah tamamul fitnati, kesempurnaan fatanahnya. Orang yang mencapai kesempurnaan fatanah itu disebut zaki. Jadi cerdas betul dia, pintar betul dia. Nah, terus dalam bahasa Arab masih ada juga tadi kita sebut al-hizik, saudara. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hizik? Nah, kita lihat di sini. Satu persatu, di sini ada kais, ada hizik, ya ikhwan. Jadi dalam bahasa Arab kalau disebut hazzaqas sabiyul Qur'an, maknahu annahu balagha akhirah wa qata ta'alluma. Jadi kalau seorang anak kecil dia mempelajari Al-Qur'an sampai tamat. Dia baca sampai khatam. Nah, kemudian dia kuasai itu. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Itu disebut anak yang hazik. Waladun hazik. Oh, ini anak pintar belajarnya. Nah, anak ini nih belajarnya bagus, pintar, lancar. Itu hazik, ya ikhwan. Jadi secara umum memang yang namanya hazik, fitnah, zakat secara umum artinya sama. Pokoknya pintar, pandai, cerdas, cerdik, masuk di dalam pengertian ini, ya ikhwan. Nah, as-saqafah secara bahasa mencakup semua itu, saudara. Jadi apa-apa yang lahir dari kecerdasan, dari kepintaran, dari kepandaian, saudara, itu semua disebut saqafah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini saqafah biasa suka diartikan wawasan atau kadang-kadang diartikan peradaban. Jadi orang disebut memiliki peradaban kalau dia punya ilmu, dia cerdas, dia pandai, itu namanya memiliki peradaban yang tinggi. Nah, itu yang disebut saqafah. Jadi saqafah itu secara bahasa adalah himpunan dari apa-apa yang lahir dari kecerdasan, dari kepandaian, dari keterampilan, dari kepintaran. Nah, itu disebut saqafah. Wa jaa fil mu'jamil wasit anna saqafata hiyal ulum wal ma'arif wal funun allati yatlubul hizqa fiha. Jadi dalam Mu'jam Wasit disebutkan bahwa saqafah itu ialah kumpulan daripada aneka ragam ilmu pengetahuan. Jadi dalamnya ada kumpulan ilmu, kemudian pengetahuan,
budaya saudara, yang mana membutuhkan kecerdasan di dalam memahaminya. Itu yang disebut tsaqafah. Wa hunaka al-adidu min at-ta'rifatil 'ammah limakna tsaqafah al-istilahi. Jadi di sana ada beberapa definisi yang umum untuk makna tsaqafah secara terminologi. Minha, di antaranya annaha majmu'atun minal qiyami wal qawaid allati yaqbaluha afradul mujtama'. Jadi ada mengartikan tsaqafah itu adalah kumpulan daripada nilai dan kaidah-kaidah kehidupan yang diterima oleh anggota masyarakat. Jadi kalau anggota suatu masyarakat, apakah masyarakat tingkat kampung, desa, kota, kabupaten, negara, ya kawan. Nah, kalau ada sekumpulan nilai-nilai kehidupan, norma-norma, begitu juga qawaid, prinsip-prinsip kaidah kehidupan yang ada di tengah mereka, mereka sepakat itu merupakan bagian daripada prinsip hidup mereka, itu disebut tsaqafah. Nah, kemudian wa minha, di antaranya yang lain lagi mendefinisikan bahwa tsaqafah itu annaha al-ma'arif wal ma'ani allati tafhamuha jama'atun minan nas wa tarbitu bainahum min khilali wujudin nuzumin mustarakah. Nah, yang lain lagi mengartikan bahwa tsaqafah itu adalah kumpulan dari pengetahuan saudara dan nilai-nilai kehidupan yang dipahami oleh suatu masyarakat dan mengikat di antara mereka sebagai aturan kehidupan. Jadi nuzum itu dari kata nizam, sistem kehidupan, nizam. Nuzumin mustarakah, satu sistem saudara yang mereka berserikat, mengikat mereka. Jadi kalau ada satu sistem tata cara kehidupan yang mengikat suatu masyarakat di suatu tempat, itu disebut tsaqafah. Ya, tingkatnya ya bisa desa, bisa provinsi, bisa negara, dan seterusnya. Ada lagi yang mengartikan wa minha, bahwa tsaqafah itu adalah annaha wasilatun tu'malu 'alal jam'i bainal afrad an tariq majmu'atin minal awamil. Jadi ada juga yang mengatakan tsaqafah itu adalah jalan atau cara saudara yang menggabungkan antara anggota-anggota masyarakat saudara di mana ada unsur-unsur kesamaan perilaku di antara mereka. Nah, dengan apa yang kita baca tadi berarti memang yang namanya tsaqafah ini saudara banyak takrifnya, banyak definisinya. Nah, makanya kadang-kadang adat istiadat disebut tsaqafah, kebudayaan disebut tsaqafah, saudara wawasan kebangsaan disebut tsaqafah. Jadi tsaqafah ini maknanya banyak secara terminologi. Jadi kalau ada yang tanya apa sih dalam bahasa Arabnya wawasan, ya tsaqafah. Apa sih yang namanya kebudayaan, tsaqafah. Walaupun kadang-kadang disebut juga hadarah, ya kawan. Nah, jadi tsaqafah itu bisa diartikan peradaban, bisa diartikan budaya, bisa diartikan tradisi, bisa diartikan satu sistem nilai kehidupan yang diakui oleh suatu masyarakat, disepakati menjadi istiadat, beradat istiadat yang berakar di tengah mereka. Baiklah, wa bighaddin nazar, nah, terlepas dari pandangan an mukhtalifit ta'rifat, dari aneka ragam definisi tersebut di atas, faminal muttafaqu bainal ulama, yang jelas yang disepakati oleh ulama, anna tsaqafah, bahwa tsaqafah adalah saudara tu'tabar minal muktasabatil insaniyah. Nah, yang jelas apapun definisinya, tsaqafah itu tidak lain dan tidak bukan daripada hasil produk yang datang dari manusia. Muktasabat, sesuatu yang diperoleh, diraih, didapat ya ikhwan oleh manusia. Allati yahsulu 'alaiha al-afrad minal bi'atil fikriyah allati yujiduna biha. Yang mana saudara tsaqafah itu merupakan produk yang didapatkan oleh manusia dari apa? Dari bi'ah fikriyah, yaitu daripada upaya pemikiran mereka. Sehingga dengan demikian huna ittadahal farqu bainad din was tsaqafah. Dengan demikian jelas beda antara agama dengan
Saqafa huwa, saudara, annal awal mamba'uhu wahyun ilahi. Ya, perbedaannya yang pertama yaitu agama sumbernya adalah wahyu ilahi. Amma tsani, sedangkan yang kedua yang disebut saqafa, famamba'uhu, maka sumbernya adalah fikrun basyari, hasil pemikiran manusia. Nah, itu al-farq asasi. Jadi kalau ada yang tanya apa beda yang utama antara agama dengan saqafa, bedanya agama datang bersumber dari wahyu ilahi, sedangkan saqafa datang dari pemikiran manusia. Itu dulu yang mesti kita lihat. Makanya dari kemarin kita sudah sebutkan bahwa agama Islam ini bukan muntajun saqafi, bukan produk saqafa, bukan produk budaya, bukan. Kenapa? Karena Islam bersumber dari wahyu. Sedangkan muntajun saqafi, produk budaya itu hasil pikiran manusia. Dan Islam bukan hasil pikiran manusia. Liza, karenanya innal islama laisa bimuntajin saqafiyyin. Nah, ini kemarin kita sudah paparkan panjang lebar. Bahwa sesungguhnya agama Islam itu laisa bimuntajin saqafiyyin, bukan merupakan produk budaya. Li'annahu, sebab Islam itu layati, tidak datang min aklin insani, tidak datang dari akal manusia. Innama huwa, sesungguhnya Islam itu ya'ti, datang min indillahi azza wajal, datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sairul adyan ghairul Islam. Nah, adapun agama-agama, semua agama-agama selain Islam, fa innama hiya muntajun saqafi, maka kita sebut semua itu sebagai produk budaya, ya ikhwan. Islam nggak boleh disebut produk budaya. Selain Islam terserah. Saudara, artinya terserah di sini kita nggak terlalu ikut campur ke sana. Yang penting jangan coba-coba kita menerima teori atau tesis atau konsep bahwa Islam dianggap produk budaya. Kalau agama lain disebut produk budaya, saudara, memang bisa dibuktikan. Nah, mari kita lihat di sini. Kenapa selain Islam disebut muntajun saqafi? Kenapa selain Islam itu disebut merupakan produk budaya? Li'annaha ta'ti min indil bashar. Karena semua agama itu datang dari akal pikir manusia. Wahia minal adat wa taqalid, dia merupakan dari adat dan tradisi allati ibtada'an nas, yang dibuat oleh manusia. Wa ja'aluha, yang kemudian mereka jadikan itu semua i'tiqadat, sebagai akidah, sebagai i'tiqad mereka. Nah, lalu bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani yang merupakan ahlul kitab, yang kemarin sudah kita bahas tentang agama samawi, saudara. Wa ala hadzal makna. Nah, berdasarkan arti definisi yang sudah kita bahas tadi, mahmakanat, saudara, lil yahud wan nasara, mahmakanat lil yahud wan nasara. Walaupun Yahudi dan Nasrani itu, saudara, mereka punya alaqah wathiqah, punya keterkaitan, ikatan yang begitu kuat bidinil Islam, dengan agama Islam alladzi ja'a bihi Musa wa Isa alaihi wassalam. Kemarin sudah kita bahas bahwa kelebihan Yahudi dan Nasrani dibandingkan agama-agama lain yang di luar Islam, dia masih punya hubungan dengan agama samawi yang dibawa oleh Musa dan Isa. Dan apa itu agama samawi yang dibawa oleh Musa dan Isa? Agama Islam. Semua nabi membawa agama Islam. Nggak ada nabi bawa agama Nasrani, nabi bawa agama Yahudi, nggak ada, ya ikhwan. Akan tetapi ya, asal usul Yahudi pada awalnya, pengikut Yahudi itu merupakan pengikut Nabi Musa. Nah, dulu mereka mengikuti ajaran Nabi Musa yang merupakan ajaran tauhid, dan mereka Islam. Nah, kemudian saudara, di tengah jalan proses daripada sejarah mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Mereka nyelewengkan yang tadinya ajaran Nabi Musa nggak ada tauhid, ada tauhid, tidak ada syirik, mereka masukkan syirik, ya ikhwan. Mereka masukkan, mereka katakan Uzair anak Allah lah, dan lain sebagainya. Yang agama Nabi Isa yang tadinya murni tauhid, karena memang agama Islam, tahu-tahu pengikut Nabi Isa, saudara, di belakang hari mereka selewengkan, mereka masukkan ajaran-ajaran syirik. Akhirnya mereka kita sebut Nasara. Jadi Yahudi dan Nasara adalah
yang pada awalnya punya hubungan kuat dengan agama yang dibawa oleh Musa dan Isa, tapi mereka selewengkan. Nah, bicara tentang penyelewengan tadi, Isa anak Tuhan, kemudian Uzair anak Tuhan, ini wahyu atau akal pikiran manusia? Akal pikiran manusia, mereka yang punya ide begitu ya kawan, bukan dari Allah itu. Nah, karena itu mereka disebut muntajun saqafi, produk budaya. Nah, karena kalau wahyu nggak ada tuh mengatakan Tuhan punya anak, nggak ada wahyu ilahi mengatakan Tuhan punya anak. Tapi begitu ada ajaran Tuhan punya anak, baik di Nasrani maupun Yahudi, berarti ada muntajun saqafi. Berarti di sana ada aklun basyari. Berarti di sana ada produk pemikiran manusia yang mengada-ngada, saudara, yang kemudian itu dijadikan sebagai bagian daripada ajaran mereka. Makanya wajar kalau mereka juga kita anggap sebagai muntajun saqafi. Baik. Wa ala hadzal ma'na mahma kanat lil yahud wa nasara alaqah wasiqa bi dinil islam alladhi jaa bihi Musa wa Isa alaihi assalam ghair annaha qad dakhalatha tahrifat aqdiyah. Udah dimasukin dengan tahrifat aqdiyah, penyelewengan akidah. Wa tilka tahrifat ja'at min afkarin nas. Nah, penyelewengan tadi datang dari pemikiran manusia wa hawahum, dan hawa nafsu mereka. Hatta sorot, sehingga menjadi min muntajatin saqafiyatin basyariyah. Dia menjadi produk budaya hasil pemikiran akal manusia. Kesimpulannya bahwa kalau kita bicara agama dan thaqafah, yang agama itu adalah Islam, selain Islam adalah thaqafah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi sekali lagi, bahwa Islam laisa bimuntajin thaqafiyyin. Alhamdulillahi rabbil alamin.